Halo smart people, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kalian pasti sudah kenal dengan istilah pajak. Pungutan berupa uang oleh negara yang harus dibayar oleh kita sebagai wajib pajak. Nah, tapi kalian udah tahu belum sih, kenapa kita sebagai warga negara wajib membayar pajak? Padahal kan setiap penghasilan yang kita peroleh pasti berasal dari usaha kita sendiri. Kalau kalian penasaran dengan jawabannya, disimak video ini. Hai, nama aku Hudri Ahmad Dodori, mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Nasional Ulama Indonesia. Pada video kali ini, aku akan bahas sedikit mengenai apa pengertian dari pajak, jenis pajak, hingga fungsi serta manfaat pajak, yang nantinya akan menjawab pertanyaan yang udah aku mention di pembukaan video tadi. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari pajak itu sendiri? Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, dari pengertian tersebut, kita jadi tahu nih, kalau pajak yang kalian bayarkan ke negara, uangnya bakal dialokasikan atau digunakan untuk keperluan negara. Misalnya, membangun infrastruktur dan fasilitas umum hingga untuk menggaji aparat pemerintah. Yang tentunya mereka bakalan bertugas untuk menjamin keamanan serta hak kita sebagai warga negara. Oh iya, menurut lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua jenis di smart people, yaitu ada pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara atau pajak pusat adalah setiap pungutan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, kepada pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan kontribusi atau pungutan wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah. Untuk lebih jelasnya mengenai pajak apa aja sih yang masuk dalam pajak negara dan pajak daerah, kalian bisa lihat yang berikut ini ya. Nah, gimana? Semoga kalian paham ya dengan tayangan tadi. Oh iya, terus retribusi daerah sama pajak daerah itu sama nggak sih? Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi daerah dan pajak daerah itu adalah dua hal yang berbeda ya teman-teman. Retribusi daerah lebih kepada pungutan atau jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah, misalnya retribusi izin mendirikan bangunan atau retribusi tempat penginapan. Jadi kedua tersebut berbeda ya. Nah, selanjutnya kita langsung aja jawab pertanyaan utama pada video kali ini. Kenapa sih kita sebagai warga negara diwajibkan membayar pajak? Jika melihat dari sejarah, ternyata sistem pemungutan pajak ini sudah ada sejak kerajaan abad ke-19 loh smart people. Bedanya, pajak pada saat dulu masih dinamakan upeti dan harus diberikan kepada raja untuk mendapatkan jaminan keselamatan dan ketertiban. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, kita harus tahu terlebih dahulu nih, ada 4 fungsi utama pajak. Yang pertama adalah fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan utama negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Nah, coba deh kalian bayangin kalau misalkan negara kita nggak mewajibkan pajak. Mungkin gak bakal ada pembangunan atau bahkan perlindungan dari aparat. Yang kedua adalah fungsi mengatur atau reguler. Selain sebagai fungsi anggaran, ternyata pajak juga memiliki fungsi lain, yaitu fungsi mengatur atau reguler. Yang mana hal ini berfungsi untuk mengatur perekonomian negara. Sebagai contoh, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Jika misalkan nggak ada bea masuk, produk asing bisa saja semakin banyak menguasai pasar bangsa Indonesia dan dampaknya akan mematikan produk masyarakat lokal, sehingga perekonomian masyarakat lokal akan menurun. Yang ketiga adalah fungsi stabilitas. Hadirnya pajak di Indonesia dapat membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalani kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Misalkan penggunaan pajak dalam pemberian subsidi pada BBM. Jika subsidi dihilangkan, tentunya harga BBM yang murah akan menjadi mahal dan hal ini dapat mempengaruhi harga barang lain sehingga akan menjadi inflasi di Indonesia. Yang keempat adalah fungsi redistribusi pendapatan. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai kepentingan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang luas. Yang akhirnya hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, kesimpulannya, pajak yang dibayarkan oleh kita sebagai warga negara ternyata secara tidak langsung akan menjamin kelangsungan dan kemakmuran kita sebagai people. Jadi, sebagai warga negara, jangan lupa membayar pajak ya. Nah, karena semua pertanyaan sudah terjawab, aku izin pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di next video. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, pengucapan, atau penjelasan yang kurang dimengerti. Selamat beraktivitas dan tetap